kalau di sisi fintech memang kami ada peningkatan yang cukup tajam, Mbak. Di bulan Juli, contoh ya, di bulan Juli tahun 2021 ini penyaluran pinjaman fintech itu mencapai 15 triliun, sedangkan bulan Juli tahun 2020 penyaluran pinjaman di angka 3,5 triliun. Jadi bisa lihat naiknya tajam tuh, Mbak, hampir 4 kali lebih, karena memang tahun lalu terutama puncaknya di bulan Mei itu impact terbesar dampak pandemi ya terhadap penyaluran pinjaman fintech. Namun semenjak bulan Agustus tahun 2020 penyaluran kembali meningkat dan per Juli kemarin sudah naik hampir 5 kali lipat dibandingkan setahun lalu. Mungkin itu Mbak Anneke. Memang yang membedakan kalau di fintech itu kita banyak fokus kepada cash flow based lending ya, bukan asset based lending. Dan di masa pandemi ini kita tahu banyak juga lembaga keuangan yang melakukan kontraksi dalam penyaluran pinjaman, entah itu karena salah satu upaya risk management atau memang ada demand ataupun supply funding yang berkurang. Nah, tapi kalau di fintech kita melihat ini justru jadi kesempatan buat fintech karena fintech melihat cash flow dari si debiturnya. Nah, ini di semester 2 kemarin kita lihat growth dari fintech itu mulai naik karena memang secara makroekonomi Indonesia juga mulai pulih, dan kemarin kita lihat di kuartal 2 kan pertumbuhan ekonomi juga sudah naik drastis ya. Itu sebabnya kenapa penyalurannya mulai meningkat. Begitu Mbak Anneke. Artinya ini cukup berlawanan ya dengan yang disampaikan Pak Jojana selaku multi finance tadi begitu. Apakah ini artinya juga akseleran sebagai fintech ini optimis juga untuk kenaikan hingga akhir 2021 nanti? Iya, memang kalau tadi kan numbers yang saya kasih itu kan blended ya, antara fintech produktif dengan fintech konsumtif, Mbak Anneke. Memang ada perbedaan. Kalau fintech konsumtif itu kebanyakan yang main yang di cash loan dengan tiket size kecil-kecil, Mbak Anneke. Ini tiket size sekitar 1 sampai 5 juta rupiah. Nah, itu tentu orang-orang yang meminjam di level 1 sampai 5 juta rupiah berbeda dengan orang-orang yang tadi Pak Jojana sampaikan meminjam untuk membeli kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4. Itu satu dari sisi konsumtif. Kalau dari sisi produktif, lagi-lagi perbedaannya kalau di fintech memang kebanyakan itu bermain di level supply chain financing atau invoice financing atau PO financing. Nah, ini tentu main di sini kita melihat usaha-usaha kelas kecil menengah, dia yang sudah punya kerjaan, udah selesaiin kerjaannya, lalu udah submit invoice ke perusahaan-perusahaan besar, dia bisa dapat pendanaan dari fintech untuk modal kerjanya dia. Jadi daripada dia nunggu 2-3 bulan dibayar sama payernya, dia bisa dapat modal kerja lebih dulu dengan menggunakan invoice atau PO-nya sebagai underlying. Nah, di zaman pandemi ini tentu walaupun terjadi pandemi dan konsumsi menurun, dari sisi aktivitas ekonomi tetap berlangsung, dan ada sektor-sektor yang tetap kuat ya. Misalnya kalau sektor 2021 nih sektor komoditi lagi booming lagi sebagaimana kita tahu. Nah, di sektor komoditi itu rantai pasoknya besar, termasuk ada pemain-pemain UKM, entah itu misalnya jadi service mining contractor, dia supply tenaga kerja, atau dia supply infrastruktur, proyek infrastruktur, dia supply batunya atau supply pasirnya. Nah, ini rantai pasok yang ada di sektor-sektor yang masih berlangsung di tahun 2021 ini, itu yang menjadi support untuk bisa lebih besar lagi penyaluran pinjaman di tahun 2021 ini. Dan kita melihat optimistis sebenarnya di tahun 2021 ini kenaikan ini akan terus berlangsung sampai dengan akhir tahun, Mbak Ana.